Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang mau balsem saya, itu yang ngegebuk saya Pak. Itu orangnya. Itu dimuntahkan kembali karena dia digebukin kan. Nah, Aldi ini adalah orang yang menelan air kencing, ya. Bayangin sahabat-sahabatku, ketika seorang bersaksi, ya, ini yang dituduh bukan main-main loh, yang dituduh ini institusi kepolisian, ya. Ada nggak di Indonesia kepolisian yang seperti ini, ya? Mudah-mudahan visual ini dilihat oleh Pak Kapolri, ya. Saya sebagai pembela keadilan yang sama haknya dengan Anda sebagai penegak hukum. Saya sudah di titik yang paling terakhir, masyarakat menahan kesabaran ketika ada warga negara Republik Indonesia yang diperlakukan seperti binatang, ya. Artinya pengakuan yang dilakukan oleh Klarifikasi Aris Papua dan Gugun, mana nih? Nama Anda kan disebut-sebut dalam sidang peninjauan kembali Sakatatal. Nggak cuman itu, Anda juga disebut sebagai orang yang menyiksa terpidana di kasus Pina Cirebon. Nah, kalau memang tidak benar, katakan tidak benar. Gentle, nongol dong ke media, tunjukin, dan netizen kasih tahu itu semua tidak benar. Itu baru gentle. Tapi kalau benar, akui juga dong. Jangan cuma nongol joget-jogetin dia aja tuh. Kasih tahu, kasih penjelasan ke netizen. Air kencing yang disuruh minum itu air kencing siapa? Terus kemudian strapless yang dipakein ke kuping itu kupingnya siapa? Berapa kalinya straplessnya? Lalu kemudian balsem yang dipakai untuk ke mata itu balsem siapa? Beli di mana? Bekas apa? Bekas mijit siapa? Nah, itu kan mesti jelas. Ayo dong, nongol. Tunjukin kalau Anda memang anggota Polri yang gentle. Tunggu saja hari termamu akan datang menemani hingga kau mungkin tersadarkan diri atas semua yang kau lakukan ini. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina Cirebon, yaitu tentang Gugun Gumilar. Siksa tersangka kasus Vina Cirebon malah dibela Ibtu Rudiana. Untuk selengkapnya simak cuplikan berikut ini. Ini namanya PKI yang model begini, bro. Menyiksa orang disetrum, kemaluannya dipoles balsam. Sekarang gini deh, ya, kita balas balik. Seandainya kamu setuju nggak? Kalau 7 tersangka itu keluarkan dari yang namanya jeruji, bawa balsem, bawa setrum itu orang yang melakukan setrum kepada mereka dulu, setrum. Polisin itu kemaluan mereka itu pakai balsem. Setuju nggak? Setuju nggak? Kencing bareng-bareng suruh minum itu sama orang-orang itu. Siapa yang suruh minum itu kemarin? Ya, setrum mereka. Ya, setrum mereka. Setuju nggak lo? Hah? Kenapa lo harus ini PKI lo harus dilawan? Ini perbuatan PKI yang model begitu. Penyiksaan manusia yang tidak bersalah. Emang Anda ya dalam Al-Qur'an kita itu ya diperintahkan untuk menyiksa orang yang tidak bersalah. Yang ada di surah At-Taubah itu ya, barang siapa menyiksa orang lain, menzalimi orang lain, maka Allah tidak akan pernah ya memberikan ampun. Dia main tangkap 8 orang lalu disiksa, akhirnya mereka dipaksa mengaku, nggak tahan mereka ini terhadap siksaan. Mengakulah, mulailah menurut pengakuan para terpidana klien kami, dugaan penyiksaan, dugaan pemukulan, disetrum dan apa itu terjadi. Atas dasar apa Rudiana melakukan penyidikan seperti ini? Tidak ada. Walaupun dia seorang anggota polisi, dia mengaku bahwa itu adalah atas suruhan Aib dan Rudiana. Jadi peristiwa itu tidak ada. Rudiana katakan, udah tenang, kamu nggak usah datang ketika ada panggilan sidang juga kepada si Dede. Dani dan Andi itu adalah 2 orang DPO yang berperan katanya memukul, menusuk, memperkosa. Ketika kami masuk lebih dalam, lebih banyak lagi kejanggalan kita dapatkan. Oke. Masalahnya kenapa? Masalahnya ada 8 orang yang dihukum dalam kasus ini. Oke. 7 orang diantaranya divonis hukuman seumur hidup dari tuntutan hukuman mati. Oke. 1 orang
dihukum divonis 8 tahun karena anak di bawah umur. Sakatata. Sakatata. Oke. Dan dari 7 terpidana seumur hidup, 6 itu kami kuasanya, Oke. selain Sudirman. Ya. Dan sudah 8 tahun, Bang, mereka di dalam. Oh, kasihan banget. Kasihan kalau apa yang kami lihat, kami yakini penuh banyak kejanggalan dalam proses ini, apalagi kalau nanti kami bisa buktikan PK-nya diterima dan bukan mereka pelakunya. Oke. Dalam prakteknya, dalam kenyataannya mereka sudah 8 tahun Luar biasa. menjalani, ya kan, hidup mereka. Bahkan salah satu orang tuanya ada yang sampai stres meninggal, sudah ada yang meninggal. Bahkan mungkin juga ada penyiksaan sedikit ya, selain dihukum. Ya, inilah yang saya mau ceritakan dari awal, ya kan. Sampai bingung mau ngomong apaan ya. Ini kasus si Vina ini, pengakuan si Aldi ini ya, yang menyiksa begitu ya, luar biasanya, minuman kencing. Oke, teman-teman pernah melihat pastinya ya film pemberontakan G30 SPKI ya. Nah, ketika para sang jenderal ketangkep itu gimana sih ya melihat para PKI itu menyiksa kan? Kayaknya nggak ada belas kasihan dan tidak punya rasa kemanusiaan ya. Ya nyiksa aja. Jadi seolah memang kayak nggak ada hati nurani gitu kan, nggak ada hati kemanusiaannya tuh nggak ada. Nah, kalau menurut Anda ya teman-teman ya, sama nggak sih ya kedua orang ini nih ya, si Aris Papua sama Gumilar ini dalam cara menyiksa ketujuh manusia ya, manusia masih di bawah umur loh ya, masih piyik lah. Sama nggak sih ya dengan mereka nih kan? Apakah pantas mereka dikatakan itu ya kan? Karena nggak ada perikemanusiaan di situ, nggak ada ya, perikemanusiaannya itu tidak ada. Jadi logikanya gini ya, berarti banyak sekali nih ya para oknum-oknum yang ada di dalam institusi itu yang benar-benar yang tidak berperi kemanusiaan dalam hal menanganan kasus-kasus untuk mengungkap ya. Jadi lebih banyak disiksanya dulu baru suruh ngaku ya, sambil berbarengan ya. Semoga aja ya nanti tumbuh keluar semua ini ya, para saksi, artinya para mereka yang pernah. Jadi intinya bagi mereka ya yang pernah mengalami salah tangkap, pernah mengalami yang disiksa hanya gara-gara salah tangkap ya, mereka semuanya pada keluar ya kan. Udah juga yang sempat dipanggil oleh Nathan Nasua itu ya. Semoga keadilan ini ya lebih berpihak kepada rakyat kecil. Terus yang kemudian ya ini untuk kasus Afif Maulani mana ya nih, kok udah hilang ya. Coba bayangkan anak SMP mau tawuran kan, ternyata nggak jadi tawuran, sesama anak SMP tawurannya sama polisi. Nah terus tiba-tiba Afif Maulana ini dinyatakan meninggal. Nah meninggalnya ini karena terjun dari jembatan. Nah ini logikanya juga gimana nih ya kan. Oke teman-teman ya, saya hanya orang yang sok tahu dan Andalah yang lebih tahu ya. Kalau misalkan ada saya yang salah mohon diluruskan ya teman-teman ya, karena bingung saya tuh mau ngomong apa ya, karena carut marutnya hukum ada di Indonesia ini kayak gini, institusinya yang di dalamnya seperti itu, sampai bingung saya mau ngomong apa. Makanya kalau saya ada yang salah mohon diluruskan ya guys ya. Saya hanya orang yang sok tahu dan Andalah yang lebih tahu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Kasus penyiksaan terhadap terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat setelah Aldi, adik dari Eka Sandi yang merupakan salah satu terpidana, mengungkapkan detail penyiksaan yang dilakukan oleh Gugun Gumilar. Gugun Gumilar yang berpangkat Bribka disebut-sebut sebagai yang paling sadis di antara sejumlah polisi yang terlibat dalam penyiksaan. Aldi menceritakan bahwa ia bersama Sakatatal, Eko, Eka, Jaya, Supriyanto, Sudirman, dan Hadi ditangkap pada 31 Agustus 2016 oleh Ibtu Rudiana dan 3 anggota anak buahnya, termasuk Bribka Gugun Gumilar, Bribka Dodi Irwanto, dan Brigadir Andi Safrudin. Sesampainya di Polres Cirebon Kota, mereka langsung disuruh berjalan jongkok dari gerbang hingga ke dalam sambil diinjak dan ditendang. Aldi bahkan mengaku bahwa rambutnya dibakar oleh polisi. Penyiksaan tersebut tidak berhenti di situ. Malam harinya saat didorong ke sel, Aldi dipukul menggunakan gembok.
Penyiksaan yang dialami Aldi dan terpidana lainnya semakin parah ketika mereka dipaksa minum air kencing mereka sendiri. Aldi mengingat betul bahwa Gugun Gumilar dan seorang polisi lain bernama Aris Papua adalah yang paling kejam dalam melakukan penyiksaan. Meskipun demikian, tindakan sadis Gugun Gumilar ini tetap dibela oleh komandannya, yaitu Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menyangkal tuduhan penyiksaan dan menyebut bahwa metode yang digunakan adalah cara khusus untuk membuat para terpidana mengakui perbuatannya. Rudiana juga mengklaim bahwa ada dokumentasi foto yang menunjukkan kondisi para terpidana masih utuh tanpa tanda-tanda penganiayaan saat diserahkan. Pernyataan ini menimbulkan kontroversi mengingat Aldi dan beberapa terpidana lainnya memberikan kesaksian yang berbeda. Aldi menyebutkan bahwa penyiksaan terjadi sejak mereka tiba di Polres Cirebon Kota hingga malam hari. Kesaksian ini diperkuat dengan deskripsi detail tentang tindakan brutal yang dialami, seperti jalan jongkok, diinjak, ditendang, dipukul dengan gembok, dan dipaksa minum air kencing.